kalian berada. Senang sekali saya Elveria Novis Tomorang masih bisa menyapa. Saya berharap kalian tetap semangat dan tetap di rumah saja. Nah, hari ini kita akan belajar materi sosiologi kelas 11. Kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang integrasi dan reintegrasi sosial. Kita mau lihat dulu indikator apa yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, pengertian integrasi sosial. Kedua, faktor yang mempengaruhi integrasi sosial. Dan yang ketiga, bentuk-bentuk integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, kita tahu masyarakat Indonesia ini beraneka ragam. Seandainya keanekaragaman tersebut tidak mampu mencapai adanya integrasi sosial, nah itu sangat berbahaya. Nah, ketika keanekaragaman tidak bisa disikapi dengan baik, bisa mengakibatkan konflik. Suatu integrasi sosial dapat berlangsung cepat atau lambat tergantung pada faktor-faktor berikut. Yang pertama, yaitu homogenitas kelompok. Dalam kelompok atau masyarakat yang tingkat kemajemukannya rendah, integrasi sosial akan mudah dicapai. Nah, sebaliknya, jika tingkat kemajemukannya tinggi, maka integrasi akan sulit dicapai dan memerlukan waktu yang cukup lama. Contoh kelompok atau masyarakat yang homogen adalah kelompok atau masyarakat dengan satu suku bangsa. Kemudian yang kedua yaitu besar kecilnya kelompok. Nah, umumnya dalam kelompok yang kecil tingkat kemajemukan anggotanya relatif rendah, sehingga integrasi sosialnya lebih mudah tercapai. Nah, hal ini disebabkan karena dalam kelompok kecil, hubungan sosial antara anggotanya terjadi secara intensif, sehingga komunikasi dan tukar-menukar budayanya akan semakin cepat. Yang ketiga yaitu mobilitas geografis. Nah, anggota kelompok yang baru datang tentu harus menyesuaikan diri dengan identitas masyarakat yang ditujunya, atau masyarakat asal atau penduduk aslinya. Nah, kalau semakin sering anggota masyarakat datang dan pergi, maka semakin sulit juga integrasi itu tercapai. Nah, dalam masyarakat yang mobilitasnya rendah, seperti daerah-daerah pedalaman atau suku yang terisolasi, integrasi dapat terjadi lebih cepat. Yang keempat yaitu efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi yang baik dalam masyarakat juga akan mempercepat integrasi sosial. Semakin efektif komunikasi berlangsung, semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakat itu tercapai. Selanjutnya kita mau lihat bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif. Ini dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, contohnya bangsa Indonesia dipersatukan oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi sebuah norma yang mengintegrasikan perbedaan yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, integrasi fungsional. Nah, ini terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebuah integrasi sosial terbentuk dengan mengedepankan fungsi-fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. Misalnya, suku Bugis yang suka melaut difungsikan sebagai penyedia hasil-hasil laut, sedangkan suku Minang yang pandai berdagang difungsikan sebagai penjual hasil-hasil laut tersebut. Nah, dengan demikian akan tercapai sebuah integrasi dalam masyarakat. Nah, yang ketiga, integrasi koersif. Ini terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Contohnya, seorang perusuh berhenti mengacau karena polisi menembakkan gas air mata. Nah, cara koersif yang dilakukan yaitu dengan cara menembakkan gas air mata. Nah, integrasi koersif tidak selalu berdasarkan kekerasan. Misalnya nih ya, sebuah perusahaan ada seorang pemimpin. Nah, pemimpinnya ini menemukan beberapa anggotanya kurang disiplin. Nah, anggotanya tersebut bisa dipanggil dan diberikan sanksi. Sanksinya bisa beraneka ragam ya. Mungkin salah satunya dengan pemotongan gaji. Nah, itu termasuk integrasi koersif. Nah, kita sudah membahas ketiga indikator tersebut. Sekarang kalian akan menjawab pertanyaan yang akan saya berikan. Hanya satu saja pertanyaannya.
Seseorang atau kelompok yang baru datang tentu harus menyesuaikan diri dengan identitas masyarakat yang dituju. Pernyataan tersebut sesuai dengan faktor yang menunjang terjadinya proses integrasi, yaitu titik-titik. Pilihannya A. Homogenitas kelompok, B. Efektivitas kelompok, C. Mobilitas geografis, D. Perbedaan budaya dan toleransi, E. Besar atau kecilnya kelompok. Nah, kalian bisa jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Ibu tunggu terakhir tanggal 5 Mei. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Ya, semoga kita segera bertemu dan berdoa semoga situasi ini kembali normal secepatnya. Nah, buku yang kita gunakan yaitu Sosiologi kelas 11 kurikulum 2013. Bisa dibaca-baca kembali di rumah. Terima kasih. Tuhan memberkati.